Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Husni Zaini dengan NPM 212151045. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas hari raya mata kuliah aplikasi komputer matematika KRSE dengan dosen pengampu Bapak Redi Hermanto SPD MPD. Video ini berisikan pemecahan soal melalui aplikasi Cabri. Kenapa melalui aplikasi Cabri? Karena ketika kita memecahkan suatu soal matematika menggunakan cara manual itu memang bisa-bisa saja. Akan tetapi dengan adanya aplikasi ini ataupun melalui aplikasi ini pengerjaan soal akan lebih mudah dan lebih gampang serta lebih cepat. Kita langsung saja kepada bunyi soal. Diketahui kubus ABCD FGH mempunyai panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik tengah CD, titik Q adalah titik tengah EH, dan titik R adalah tengah BF. Jarak P ke QR adalah A akar 15, B 3 akar 2, C akar 6, D akar 5, dan E 2 akar 2. Itu merupakan bunyi soalnya yang akan kita pecahkan bersama-sama melalui aplikasi Cabri. Kita masuk ke aplikasinya. Karena di sini masih terdapat beberapa vektor, yaitu vektor X, Y, dan Z, maka kita ganti dengan format karena kita untuk saat ini tidak membutuhkan format tersebut. Kita ganti dengan format natural no vector, sehingga vektor tersebut hilang gitu ya. Kemudian langkah pertama yaitu kita membuat kubus terlebih dahulu dengan panjang rusuk 4 cm. Untuk yang pertama kita buat titik koordinat di 0,0,0. Kemudian karena panjang rusuknya adalah 4 cm, maka kita buat di koordinat X-nya 2, Y-nya 2, kemudian new point. Setelah itu terbentuk dua koordinat, kemudian kita ke menu cube dan kita arahkan titik 0,0,0 ke titik koordinat 2,2,0, sehingga terbentuklah sebuah kubus. Untuk lebih jelasnya dan agar semua rusuknya terlihat, kita buat dengan pilih surface tile kemudian empty. Nah, setelah itu akan terlihat jelas beberapa rusuk dari kubus ini. Kemudian setelah itu kita cek apakah benar kubus ini memiliki panjang rusuk 4 cm. Dan ternyata betul, rusuk ini memiliki panjang ataupun kubus ini memiliki panjang rusuk 4 cm. Kemudian setelah itu kita tambahkan titik-titik dari kubus ini. Ini kita namakan titik A. Kemudian yang ini kita namakan titik B. Ini kita namakan titik C. Kemudian sebelah sini kita namakan titik D. Ini titik E. Ini titik F. Ini titik G, dan yang terakhir adalah titik GH. Maka akan terbentuk kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kemudian di soal diketahui bahwasanya ada titik P yang merupakan titik tengah dari CD. Kita di sini bisa ke menu yang ini, kemudian kita pilih midpoint. Karena di tengah-tengah CD, maka kita arahkan ke garis CD. Kita namakan titik P. Kemudian
dari soal juga diketahui bahwasanya ada titik Q yang merupakan titik tengah EH. Di sini kita klik, kita namakan titik Q. Dan yang terakhir di soal diketahui bahwasanya ada titik R yang merupakan tengah dari BF. Kita namakan R. Sehingga terbentuklah 3 titik baru, yaitu titik P, Q, dan R. Di soal ditanyakan yaitu jarak dari P ke garis QR. Oleh karena itu, agar lebih jelasnya kita tambahkan bidang segitiga PQR. Kita klik P, mohon maaf, titik P, kemudian ke titik Q, yang terakhir ke titik R. Sehingga terbentuk segitiga yang merupakan segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena segitiga ini ada dalam bidang ataupun dalam ruang kubus dengan panjang rusuk yaitu 4 cm. Kemudian segitiga ini dibentuk dari 3 titik yang sama, yaitu tengah-tengah rusuk dari kubus tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Yang ditanyakan di soal adalah titik P ataupun jarak dari titik P ke garis QR. Oleh karena itu kita bisa menggunakan perpendikular untuk membelah bidang PQR dan membelah garis QR. Kita klik di titik P, kemudian kita arahkan ke garis QR. Setelah itu kita tambahkan titik di garis QR. Oke, untuk lebih jelasnya kita hilangkan dulu bidang perpendikularnya dengan menekan di keyboard CTRL. Setelah itu terlihat jelas ada titik baru di garis QR. Kita beri nama titik ini adalah titik X. Nah, yang ditanyakan di soal adalah panjang dari P ke X. Karena yang ditanyakan adalah panjang P ke X, maka panjang dari PXR itu sama dengan PXQ dengan sudut sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi panjang P ke X harus tegak lurus. Oleh karena itu kita buat segmen dari P ke titik X. Nah, kita cek apakah PX tegak lurus dengan QR dengan menggunakan angle. Kita klik P X R. Betul dengan besar sudut 90 derajat. Kemudian kita cek lagi P X Q. Dan betul sama-sama memiliki besar sudut 90 derajat. Maka kita bisa tentukan panjang P ke titik X. Dan panjangnya adalah 3/2. Maka opsi yang benar dari soal tersebut adalah jawaban yang B, yaitu 3/2 cm. Kita cek pada pembahasan soal secara manual. Apakah benar sama hasilnya 3/2? Oke, di pembahasan soal secara manual kita lihat hasilnya betul sama 3/2. Dengan cara manual bisa kita lihat ini sangat memerlukan waktu yang lama dan pengerjaan yang tidak mudah gitu.
kita harus ilustrasikan, kita gambar secara manual. Kemudian yang pertama kita menentukan panjang QF, panjang QF. Kemudian panjang QR, panjang QR. Kemudian setelah diketahui panjang QR yaitu 2 akar 6, karena kubus maka berlaku PQ QR PR sama dengan 2 akar 6. Setelah tadi yang saya sebutkan bahwasanya terbentuk segitiga sama sisi, panjang PQ sama dengan panjang QR sama dengan panjang PR yaitu 2 akar 6. Yang ditanyakan adalah panjang P ke titik X yang tadi saya sebutkan. Dengan menggunakan teorema Pythagoras bisa kita cari yaitu panjang P ke titik X. Panjang P ke X atau P aksen sama dengan panjang PQ kuadrat dikurangi panjang QP aksen atau panjang QX kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 2 akar 6 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Kenapa ini akar 6 kuadrat? Karena 2 akar 6 dibagi 2 sehingga masing-masing memiliki panjang akar 6. Kemudian sama dengan akar 24 dikurangi 6 sama dengan akar 18. Akar 18 yaitu bisa kita asumsikan ataupun sama dengan akar 9 dikali 2. Akar 9 adalah 3, maka hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi hasilnya sama antara dikerjakan secara manual dengan dikerjakan secara aplikasi Cabri. Akan tetapi lebih baik dan lebih mudah ataupun lebih cepat menggunakan aplikasi Cabri. Sekian video yang dapat saya buat dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.